Ruminansia, menurut saya, dia hewan istimewa. Di perutnya ada organ rumen namanya, dunia kecil yang kompleks. Aktivitasnya sangat esensial dalam kehidupan induk semangnya. Salah satu yang membuat istimewa adalah peran mikroorganisme di dalamnya mempunyai 3 peran sekaligus, produsen, konsumen, dan pengurai. Sangat kompleks dan berperan luar biasa. Oke everyone, kali ini kita akan bahas mikroba rumen. Mikroba rumen adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran yang sangat kecil, hanya beberapa mikron. Dapat berbentuk bakteri, protozoa maupun fungi, namun jumlahnya sangat banyak. Menurut Karma dalam penelitiannya pada tahun 2005, jumlah bakteri sebanyak 10⁻10 sampai 10⁻11 sel per mililiter cairan rumen. Sedangkan protozoa sebanyak 10⁻4 sampai 10⁻6 per mililiter. Dan fungi anaerob sebanyak 10⁻3 sampai 10⁻5 zoospora per mililiter. Mikroba di dalam rumen sangat penting dalam menentukan produksi ternak ruminansia karena memungkinkan ternak ruminansia dapat memanfaatkan sumber pakan serat atau limbah pertanian yang tidak lagi berguna bagi konsumsi manusia menjadi pakan yang bermutu bagi ternak tersebut. Proses pencernaan zat makanan pada ternak ruminansia sangat unik. Dengan adanya peran mikroba rumen dalam molekul zat makanan dari raisan pakan yang telah dikonsumsinya. Protozoa mencerna karbohidrat dan protein. Fungi memiliki peran dalam fermentasi rumen, yaitu sebagai pencerna pakan berserat, karena fungi membentuk koloni pada jaringan selulosa pakan. Rhizoid fungi tumbuh jauh menembus dinding sel tanaman sehingga pakan lebih terbuka untuk dicerna oleh enzim bakteri rumen. Bakteri dapat mendegradasi selulosa, hemiselulosa, pati, protein, dan sedikit lemak untuk menghasilkan VFA sebagai energi instan ternak, dan protein mikroba di dalam rumen dapat mengkonversikan non-protein nitrogen menjadi protein mikroba berkualitas tinggi dengan imbangan karbohidrat sebagai sumber energi dalam pembentukannya. Manfaat lain adalah di beberapa kawasan tertentu, bakteri rumen terbentuk menjadi detoksifikasi pada senyawa racun tertentu. Kita ketahui bahwa protein sangat penting keberadaannya sebagai pembentukan jaringan otot dan ini sangat mendasar dalam usaha penggemukan ternak ruminansia. Bahwa 80% kebutuhan dari protein ini disuplai dari protein bakteri rumen. Tidak hanya itu, protein bakteri rumen mempunyai kecernaan yang tinggi dan sangat kaya asam-asam amino yang dibutuhkan ternak ruminansia. Jadi sudah pasti bahwa mikroba rumen sebagai produsen protein yang sangat efisien. Logika sederhananya adalah pakan sumber protein merupakan bahan pakan paling mahal, sementara tidak semua sumber protein mempunyai efisiensi kecernaan yang sama. Bahkan jenis protein atau asam amino tertentu tidak begitu dibutuhkan oleh ternak ruminansia dan protein mikroba menyediakan kebutuhan itu. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana memaksimalkan keberadaan mikroba tersebut. Pertama, dengan memaksimalkan kondisi keadaan rumen sesuai dengan yang mikroba butuhkan. Kedua, menyediakan nutrisi untuk mikroba hidup dan berkembang. Kondisi rumen yang optimum untuk perkembangan mikroba antara lain ketersediaan substrat dan air yang banyak, temperatur kurang lebih 39 derajat Celcius, pH rumen 6,8 sampai dengan 7. Sedangkan nutrisi yang dibutuhkan mikroba untuk hidup dan berkembang adalah energi yang berasal dari karbohidrat dan protein yang telah terdegradasi, N dan karbon untuk sintesis protein serta sulfur dan fosfat dengan rasio NS 15:1, NP 3,8:1. Sehingga jika disimpulkan faktor yang mempengaruhi mikroba berkembang dengan baik adalah serat yang cukup, nitrogen dan karbohidrat yang seimbang, perubahan ration pakan secara bertahap jika ada, kemudian ketersediaan pakan yang selalu ada untuk mempertahankan pH rumen. Sedangkan faktor yang dapat memperlambat perkembangan mikroba adalah perubahan rasio pakan yang mendadak, kekurangan pakan, terlalu banyak kandungan lemak tak jenuh dalam konsumsi pakan, kemudian terlalu banyak karbohidrat non-struktural atau pati-patian karena dapat menurunkan pH rumen. Jadi kesimpulannya,
Pertama, kita memberi pakan mikrobarumen, kemudian mikrobarumen memberi pakan ke ternak, atau memaksimalkan potensi perkembangan mikrobarumen, kemudian melalui VFA dan protein mikrobarumen, ternak kita berpotensi tumbuh dan berkembang maksimal. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time.